Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rifatul Mubarakah dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya ingin menunaikan tugas dari Bapak Junaidi MPDI yang berjudul Pengaruh Pendidikan Terhadap Jiwa Keagamaan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam pengembangan karakter dan spiritual. Salah satu aspek yang mendapatkan pengaruh signifikan dari pendidikan adalah jiwa keagamaan seseorang. Pendidikan, baik formal maupun informal, dapat membentuk dan memperkuat keimanan. Pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk jiwa keagamaan seseorang. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pengaruh tersebut. Yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman agama. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman agama. Pendidikan formal seringkali mencakup mata pelajaran agama yang membantu siswa memahami ajaran, sejarah, dan prinsip-prinsip agama mereka. Pengetahuan yang mendalam tentang agama dapat memperkuat keyakinan dan keimanan seseorang terhadap praktik keagamaan. Pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk jiwa keagamaan seseorang. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan pengaruh tersebut. Yang nomor 2 adalah pembentukan karakter dan moral. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan di sekolah seringkali sejalan dengan nilai-nilai agama. Melalui pendidikan, siswa diajarkan berapa pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan empati, yang semuanya merupakan nilai-nilai dalam banyak ajaran agama. Ini membantu dalam pembentukan karakter yang religius dan bermoral tinggi. Yang nomor 3 adalah lingkungan sekolah yang mendukung. Sekolah yang memiliki suasana religius atau program keagamaan yang kuat dapat memberikan pengaruh positif pada jiwa keagamaan siswa. Yang nomor 4 adalah aktivitas ekstrakurikuler keagamaan. Banyak sekolah menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pandangan spiritual dan keagamaan. Kelompok doa, komunitas keagamaan, dan kegiatan sosial berbasis agama membantu jiwa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman langsung dalam aktivitas ini dapat memperkuat keyakinan dan komitmen keagamaan siswa. Yang nomor 5 adalah pemikiran kritis dan refleksi. Pendidikan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi dan memahami agama mereka secara lebih mendalam. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pandangan yang lebih matang dan kuat tentang keyakinan mereka. Yang nomor 6 adalah peran guru dan mentor. Guru dan mentor yang religius dapat menjadi panutan yang kuat bagi siswa. Mereka dapat memberikan bimbingan dan inspiratif tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 7 adalah kurikulum inklusif. Kurikulum yang mencakup pendidikan agama dan interaksi antar agama dapat meningkatkan toleransi dan pengertian antar pemeluk agama. Bentuk-bentuk pendidikan terhadap pembentukan jiwa keagamaan. Yang pertama ada pendidikan formal yang meliputi pelajaran agama di sekolah, yaitu mata pelajaran agama yang diajarkan di sekolah dasar hingga menengah merupakan bentuk pendidikan formal yang paling umum. Kurikulum ini mencakup ajaran dasar, sejarah, etika, dan ritual agama. Selanjutnya ada sekolah berbasis agama. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama yang lebih mendalam. Mereka sering menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan spiritual dan moral. Yang nomor 2 ada pendidikan non-formal. Contohnya madrasah dan pesantren. Di Indonesia, madrasah dan pesantren adalah lembaga pendidikan non-formal yang fokus pada pendidikan agama. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membuat karakter. Adapun kursus keagamaan, kursus atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga keagamaan seperti pengajian atau studi kitab suci juga merupakan bentuk pendidikan non-formal. Yang nomor 3 adalah pendidikan informal yang meliputi pembelajaran di rumah. Orang tua memainkan peran kunci dalam pendidikan keagamaan anak-anak mereka melalui cerita, doa bersama, dan diskusi tentang nilai-nilai agama.
Orang tua dapat menanamkan ajaran agama secara informal. Adapun kegiatan keagamaan keluarga, partisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti ibadah mingguan, perayaan hari besar agama, dan tradisi keluarga yang religius membantu memperkuat jiwa keagamaan. Yang nomor 4 ada pendidikan melalui aktivitas ekstrakurikuler. Contohnya, kelompok doa dan studi Alkitab. Banyak sekali sekolah dan universitas memiliki kelompok doa atau studi Alkitab yang menawarkan kesempatan kepada siswa untuk mendalami iman mereka dan berinteraksi dengan sesama pemeluk agamanya. Adapun kegiatan sosial berbasis agama, kegiatan seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, dan camp kerja bakti yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan membantu siswa mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata. Selanjutnya ada pendidikan melalui media dan teknologi yang meliputi konten pendidikan agama di media, program televisi, radio, dan channel YouTube yang berfokus pada pendidikan agama dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi. Adapun aplikasi di situs web pendidikan agama, program digital yang menawarkan materi pembelajaran agama seperti aplikasi Al-Quran, aplikasi doa, dan situs web komunitas agama menyediakan akses mudah untuk belajar tentang agama-agama kapan saja dan di mana saja. Yang nomor 6 adalah pendidikan lingkungan sosial dan komunitas yang meliputi komunitas keagamaan. Bergabung dengan komunitas keagamaan dan kelompok diskusi dapat memperkuat jiwa keagamaan melalui dukungan sosial dan pengalaman bersama. Adapun kegiatan religius di masyarakat, partisipasi dalam acara keagamaan masyarakat seperti peringatan Hari Besar Agama, pengajian atau seminar keagamaan juga membantu dalam pengembangan spiritual. Selanjutnya ada hubungan masalah sosial dengan keagamaan yang meliputi peran agama dalam filantropi dan program sosial keagamaan. Yang nomor 2 tentang pendidikan yang meliputi akses pendidikan dan nilai-nilai etika dalam pendidikan. Yang nomor tiga adalah kesehatan mental dan spiritual yang meliputi dukungan emosional, doa spiritual, dan pusat konseling keagamaan. Yang nomor 4 adalah toleransi dan konflik sosial yang meliputi promosi toleransi dan penyelesaian konflik. Yang nomor 5 adalah keadilan sosial yang meliputi ajaran tentang keadilan dan aktivitas sosial. Yang nomor 6 adalah perilaku sosial dan moral yang meliputi pengendalian diri dan etika dan norma sosial. Kesimpulannya adalah pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperkuat jiwa keagamaan seseorang. Melalui berbagai bentuk pendidikan, baik formal ataupun non-formal, individu dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang ajaran agama. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan mengenai pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan adalah 1. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. 2. Pembentukan karakter dan moral. Yang ketiga, pengaruh lingkungan pendidikan. Yang keempat, pemikiran kritis dan refleksi. Dan yang terakhir, dukungan dari keluarga dan komunitas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.